boom boom. Ay dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ketemu lagi dengan Kak Ojit. Nah, hari ini semoga kita semuanya berbahagia. Bagi kakak-kakak semuanya dan diri saya semuanya serta adik-adik semuanya, selamat selalu berkegiatan pramuka sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Semoga kegiatan pramuka kita makin kesini makin menarik, makin menantang, makin menyenangkan buat peserta didik kita semuanya, sehingga apa, pencapaian tujuan gerakan pramuka bisa segera terwujud, juga otomatis bersinergi pada sesuai profil pelajar Pancasila. Ayo tetap semangat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kakak-kakak pembina kepada saya, yaitu apa sih perbedaan antara setangan leher atau hasduk, terus yang kedua adalah skraf ya. Jadi kalau ini adalah setangan leher, sedangkan yang ini adalah skraf ya. Yang ini adalah juga skraf. Nah, yang banyak diajukan pertanyaan kepada saya adalah apa beda keduanya antara setangan leher atau hasduk sama skraf. Selain itu juga penggunaannya bagaimana yang benar dan tepat, supaya tidak lagi terjadi kesalahan-kesalahan atau kekurang pasan saat kita kegiatan. Sayang sekali toh, pada saat kita bergiat ternyata kita mengenakan pakaian seragam yang salah. Yang seharusnya pakai setangan leher malah pakainya skraf. Yang seharusnya tidak pakai skraf malah dipakai skraf. Nah, ini agak membuat kita tidak enak dalam suatu pertemuan itu. Lebih-lebih kita sudah menyandang sebagai seorang pelatih pembina ya, pelatih maupun pembina. Oleh karena itu, ayo kita pelajari. Saya berusaha untuk menjelaskan berdasarkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, simak penjelasan yang berikut ini. Kami akan sedikit menjelaskan perbedaan setangan leher atau hasduk dengan skarf. Nah, ini sekilas kalau kita ngomong itu biasanya agak kurang jelas antara skraf dengan skarf. Nah, ini yang betul adalah skarf ya. Cuma kalau kita ngomong kadang-kadang kita dengar skraf gitu ya. Jadi yang benar adalah skarf. Karena itu saya tulis adalah skarf. Scarf ini dalam bahasa Inggris, kalau di Indonesiakan adalah shawl, jadi kalung leher gitu. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit ulasan tentang, sekali lagi, perbedaan setangan leher atau hasduk dengan scarf. Yang pertama adalah kita merujuk pada suatu aturan, yaitu di SKK Kuarnas nomor 174 tahun 2012, yaitu tentang yang pertama pengertiannya. Nah, pengertian setangan leher atau hasduk itu adalah di dalam SKK Kuarnas tahun nomor 174 tahun 2012 adalah A. Dibuat dari bahan warna merah sama putih. Nah, warna merah sama putih ini dengan penjelasan adalah dibuat berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 90 cm dengan sudut bawah 90 derajat. Panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang. Jadi panjangnya itu kalau dipakai oleh
siapapun yang memakai sampai pinggang. Jadi kalau itu adik-adik itu siaga, penggalang, penegak, dan paneka mesti beda panjangnya. Ban dasar warnanya putih dengan list warna merah selebar 5 cm. Nah, hati-hati karena ada yang sepertinya setengah leher atau asduk tetapi sebenarnya scarf, cuma warnanya sama merah dan putih, tetapi ini bahannya dasar warnanya tidak putih tapi warna dasar merah dan listnya adalah putih. Jadi kebalikannya yang mana kalau ini setengah leher adalah warna dasarnya putih dengan list warna merah selebar 5 cm. Ini yang termasuk asduk. Setengah leher dilipat sedemikian rupa, lebar lipatan kurang lebih 5 cm sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, selang-seling warna merah putih, serta pemakaiannya tampak rapi. Berikutnya dikenakan dengan menggunakan ring atau cincin setengah leher dengan model yang macam-macam ya. Terus dikenakan di bawah kerah baju. Ini bagi laki-laki ya. Tapi bagi yang berbusana khusus yaitu berbusana muslim, perempuan itu di luarnya jilbab. Jilbabnya bisa dimasukkan di dalam baju atau tetap ditaruh di luar baju juga tidak masalah, selera. Tetapi setengah lehernya terlihat jelas di luar jilbabnya. Ini pengertian dari setengah leher. Sedangkan pengertian dari scarf atau shawl adalah dibuat dari bahan warna bebas sesuai keinginan yang membuatnya. Mau dibuat kombinasi antara hijau dan biru, coklat dan hitam, kuning dan lain-lain, silahkan. Bentuk dan ukurannya juga bebas. Bisa berbentuk segitiga seperti asduk atau setengah leher, bisa berbentuk segi empat, bebas ya. Terus bisa dibuat dari kain, bisa dibuat dari benang, atau dari apa saja yang sesuai dengan keinginan. Terus dikenakannya bebas, yaitu bisa dengan ring atau simpul persahabatan pada ujungnya. Yang umum memang pakai simpul persahabatan pada ujungnya. Namun juga ada beberapa yang suka pakai ring. Kemudian juga dikenakan di leher juga, sama dengan setengah leher ini. Ini dari segi pengertian ya, saya kira sudah cukup jelas perbedaan antara setengah leher atau asduk dan scarf. Kemudian ini bentuk fisiknya. Jadi setengah leher atau asduk merah putihnya seperti ini. Jadi kalau dibuka begini, warnanya yang terbanyak di sini adalah putih, sedangkan listnya lebar 5 cm warnanya merah. Inilah asduk yang sesungguhnya. Terus di sebelahnya di sini adalah scarf. Ini kombinasi hitam, abu-abu sama kuning. Ini kombinasi kuning, hijau dan abu-abu. Ini kombinasi merah dan putih. Jadi ini termasuk scarf, bukan asduk ya. Karena kalau dibuka ini warna dasar yang paling banyak adalah merah, sedangkan listnya warnanya putih. Kalau setengah leher listnya ini warnanya merah, warna dasarnya adalah putih. Kemudian aturan penggunaannya, setengah leher atau asduk sudah jelas di petunjuk penyelenggaraan yang tertuang di dalam SKK Kuarnas nomor 174 tahun 2012. Sedangkan untuk scarf ini belum ada aturan resminya ya. Jadi ini hanya kesepakatan enaknya dipakai di mana gitu, karena memang tidak resmi. Dan ini scarf ini bukan bagian dari seragam pramuka, tetapi hanya merupakan aksesoris biasa atau sebagai bentuk kegiatan bersama. Jadi seperti yang membedakan antara panitia sama anggota gitu ya. Ada suatu tanda kegiatan atau aksesoris yang membedakan antara warna panitia dan warna anggota sehingga pakai scarf. Sedangkan setengah leher adalah bagian dari pakaian seragam pramuka. Kemudian yang kelima adalah pemakaian dan penggunaan. Dikenakan pada seragam pramuka. Ketika kita menggunakan seragam pramuka termasuk seragam harian, seragam upacara, seragam kegiatan atau seragam lapangan maupun seragam khusus. Kemudian kalau scarf dikenakan pada pakaian bebas. Jadi pada event-event yang
tidak resmi ataupun bebas, itu monggo silahkan digunakan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau memakai seragam pramuka, memakainya setengah leher seperti ini, seperti kakak-kakak sudah pada biasanya. Sedangkan untuk scarf adalah pada baju-baju bebas, kegiatannya juga kegiatan lapangan bebas begitu. Nah, seperti ini. Saya kira mudah-mudahan penjelasan ini mampu menjawab atas pertanyaan dari kakak-kakak yang selama ini penggunaannya mungkin kurang tepat. Ketika mestinya harus menggunakan setengah leher, justru menggunakan scarf. Yang mestinya boleh menggunakan scarf, malah harus menggunakan setengah leher. Jadi kurang pas. Jadi oleh karena itu, ayo mulai dari sekarang kita sudah paham, kita akan menggunakan seragam pramuka dengan baik dan benar supaya tetap menunjukkan citra baik di pendidikan kepramukaan ini. Selanjutnya, apabila info ini sangat bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman sebanyak-banyaknya supaya ada pencerahan kepada kawan-kawan kita. Selamat melatih, selamat membina bagi kakak-kakak pelatih serta pembina, dan selamat berlatih untuk adik-adikku semuanya. Ayo, salam pramuka. Ada penjelasan khusus yang saya tekankan di sini adalah yang saya bawa ini adalah kategori scrap. Walaupun bentuknya segitiga, warnanya merah sama putih, tetapi ini bukan hasduk ya, kakak-kakak, adik-adik, ini bukan hasduk, tetapi ini adalah scrap. Kategori scrap yang posisinya adalah sama dengan yang ini sebenarnya. Hanya ini warnanya hijau, abu-abu, dan kuning, sedangkan ini warnanya merah dan putih. Sama-sama bentuknya segitiga. Kedua-duanya ini, bahkan ketiganya ini atau yang lain, ini sama-sama kategori scrap. Jadi ini bisa digunakan di pakaian apa saja, seandainya kakak mau, asal pantas saja, gitu ya. Sedangkan setengah leher adalah yang ini. Ukurannya sudah ditentukan oleh undang-undang. Warnanya pokok adalah putih. Di sini stripnya merah. Ya, ini ada setengah leher yang harus kita pakai pada pakaian seragam pramuka. Ada pakaian seragam harian, ada pakaian seragam untuk kegiatan upacara, ada pakaian seragam kegiatan, dan ada pakaian seragam tambahan. Nah, oleh karena itu pakai ini, pakai setangan leher atau hasduk. Ya, sekali lagi, dua hal ini sepertinya sama namun berbeda. Jadi yang hasduk setengah leher digunakan pada seragam atau pakaian seragam pramuka, dan ini merupakan bagian dari seragam pramuka. Sedangkan yang ini adalah kategori scrap. Ini bukan bagian dari seragam pramuka. Jadi ini digunakan bebas di mana saja asal mau saja. Sedangkan ini adalah dipakai pada seragam pramuka. Sekian penjelasannya. Nah, berdasarkan penjelasan itu, maka kakak-kakak akan semakin paham perbedaan antara setengah leher ini serta yang ini walaupun sepertinya merah dan putih, tetapi ini kategorinya adalah scrap. Sekali lagi, ini kategorinya scrap sebab warnanya sama merah dan putih, tetapi pada warna pokoknya, warna stripnya ini adalah putih. Sedangkan pada setengah leher, warna stripnya ini adalah merah. Serta warna yang terbesar di sini adalah merah. Ini untuk scrap. Scrap kebetulan warnanya merah dan putih. Sedangkan ini adalah hasduk. Nah, ini hasduk yang benar, yang sesuai dengan ketentuan 174 tahun 2012. Yaitu ini warna pokoknya adalah putih, sedangkan stripnya 5 cm ini warnanya merah. Jadi hati-hati menggunakan setengah leher sama scrap yang warnanya sama. Maka ini harus sesuai dengan penjelasan yang barusan saya sampaikan.
Lebih-lebih kalau ini jelas dapat bisa dimengerti dengan jelas karena ini warnanya scrap. Ini kategorinya scrap ya. Jadi scrap itu shawl ya, kalung leher gitu ya. Oleh karena itu dengan penjelasan ini semoga kakak-kakak semakin paham, semakin jelas. Ayo kita kenakan seragam pramuka sesuai dengan ketentuan yang ada untuk menjaga citra gerakan pramuka dan membawa harga diri kita yang bisa menambah kita percaya diri, menambah kita keindahan, kedisiplinan, kekompakan, dan kepantasan. Ayo, selamat membina, selamat melatih, selamat belajar buat adik-adik semuanya. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.